Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Ya, saya mohon maaf sebelumnya karena sudah jarang upload ya. Bukannya kenapa-kenapa, karena ini kesibukan saja. Ya, melanjuti trip kita yang kemarin dari Bengkulu ke Padang yang menggunakan Putra Rafflesia. Ya, kita sekarang mengikuti episode kedua, yakni part dari dari Kepahyang menuju ke Lubuk Linggau. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar kita tidak ketinggalan dengan konten-konten saya yang akan datang. Di part kedua ini kita akan membahas tentang profil driver Putra Rafflesia, yakni sosok Mr. Kopral. Bagaimana cerita tentang sosok Mr. Kopral yang fenomenal ini? Ya, Mr. Kopral adalah salah satu driver atau sopir Putra Rafflesia yang sangat syarat akan berpengalaman. Beliau bergabung dengan Putra Rafflesia pada tahun 2018. Sebelumnya beliau ini membawa mobil pariwisata dengan tujuan Bengkulu Jawa atau lintas Sumatera juga sampai lintas Jawa gitu. Pada umumnya para driver Putra Rafflesia ini pada syarat berpengalaman. Nah, ini contohnya, ini mobil San yang sebelumnya udah ketinggalan jauh ya dari Bengkulu Kepahyang ini, mampu dibuntuti oleh Mr. Kopral. Awalnya sih saya nggak yakin sih ini akan sampai secepat ini, tapi dengan pengalamannya dan skill yang mumpuni, Mr. Kopral mampu menaklukkan tikungan-tikungan yang tajam di Bengkulu ini. Dan saya lihat beliau sangat aman ya dan nyaman sekali menerobos tikungan ini, tidak ada satupun yang miss gitu. Nah, ini mulai drama pertama yang akan saya temui, yakninya karena mobil ini adalah mobil yang bilang sapu jagat, jadi mereka harus pandai-pandai mengambil sewa gitu. Nah, ini adalah membawa hasil tani yang ada di Kepahyang. Selama dalam perjalanan yang saya rasakan itu ada sekitar 5 kali berhenti ya menjemput hasil tani ini, terutama itu kopi, sayur-sayuran, atau itu hortikultura yang lain. Nah, ini kita udah sampai di kota Curup pada pukul 2:30 ya. Ini memang agak molor saya rasa, tetapi ya kita lihat aja nanti endingnya bagaimana, apakah ini akan molor sampai di Padang atau akan tepat waktu. Jangan lupa nanti saksikan di part ketiganya. Berbicara tentang Mr. Kopral, saya juga nggak tahu ini namanya dari mana sih sebenarnya Mr. Kopral. Tetapi dari pembawaannya dan dari outfit yang dia pakai, selalu menggunakan pakaian TNI ya. Ya, mungkin inilah alasan beliau dijuluki Mr. Kopral. Dan beliau ini sangat terkenal, sangat famous di antara kalangan driver-driver di trayek Bengkulu. Dari hasil wawancara saya dengan beliau, bahwa hampir rata-rata para busmania kenal dengan Mr. Kopral ini. Dan ya, memang benar, hampir juga penumpang-penumpang yang di sini juga sangat famous dengan beliau. Sebelum meninggalkan kota Curup, kita harus ada jemputan lagi, yakni hasil bumi yang lain, hasil tanaman yang lain dari kota Bengkulu. Nah, ini dia Mr. Kopral lagi berbicara dengan para petani dan beliau sangat ramah sekali. Nah, ini kita udah mendekati perbatasan Bengkulu Sumatera Selatan, lebih tepatnya ini di Padang Ulak Tandiang. Dan ini berbatasan dengan Lubuk Linggau ya di Palembang. Jalan di kota Bengkulu ini sangat kecil ya, bahkan untuk 2 bus aja sudah sempit sekali untuk berlawanan arah. Nah, dan di sini dilihat skill Mr. Kopral dalam menaklukkan tikungan-tikungan di jalur yang sempit ini. Memang tidak diragukan bahwa semua sopir-sopir yang ada di Bengkulu ini sudah habis pengalaman dengan syarat pengalaman menaklukkan jalan-jalan yang sempit yang berliku. Bahkan untuk satu buah motor pun
sangat susah memotongnya gitu, karena faktor jalan yang rame dan juga sempit. Jadi para supir-supir harus teliti dan harus tepat hitungannya dalam memotong-motong kendaraan yang lain di depannya. Nah, ini kita udah sampai di perbatasan antara Bengkulu dan Palembang ya, Sumatera Selatan. Nah, ini adalah pintu gerbang yang sangat megah, perbatasan antara Bengkulu dan Palembang. Nah, berarti ini kita sudah memasuki kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau sendiri adalah sebuah kota perlintasan di jalur tengah Sumatera, yang membelah antara nantinya kalau ke kanan itu ke Bengkulu, kalau lurus itu tujuannya ke Jakarta atau ke Lampung. Memang jarang sih orang bus-bus ini mau lewat ke Lubuk Linggau. Biasanya mereka di Muara Tebo langsung ke arah ke Jambi. Nah, biasanya untuk jalur Lubuk Linggau ini adalah bus ALS atau bus-bus yang biasanya udah biasa menerobos lintas tengah Pulau Sumatera. Sebuah pemandangan yang cukup kontras sekali yang kita lihat antara Bengkulu dengan Palembang ya. Di Palembang ini jalannya udah mulai besar, udah mulai bagus, dan sudah mulai ramai ya pemukiman di sini. Dibanding dengan Bengkulu tadi, jalannya sangat sempit dan berliku. Nah, ini kita udah mulai masuk ke kota Lubuk Linggau dengan tujuan yaitunya Pool Putra Rafflesia. Mereka punya perwakilan di Lubuk Linggau untuk menjemput para penumpang. Dan dari awal Mr. Kopral udah mengingatkan bahwa kita tidak singgah ke rumah makan, jadi silakan membeli nasi atau makanan, nanti makannya di mobil aja, mengingat mereka harus berburu waktu untuk ke Padang. Kaleng balap. Nah, itulah julukan yang disematkan untuk mobil yang dibawa oleh Mr. Kopral ini. Awalnya saya bingung mengapa sih harus namanya kaleng balap gitu. Nah, ternyata sudah diselidiki, ternyata kaleng balap ini adalah sebuah anekdot atau hiperbola untuk sebuah mobil yang dibawanya ini. Yakninya kaleng, yaitunya kayak seperti mobil yang cepat gitu. Namun setelah ditelaah beliau bilang ini kita bukan hanya cepat gitu, yang penting keselamatan dan juga kecepatan waktu. Dan saya lihat memang kemampuan Mr. Kopral membawa mobil ini atau kaleng yang dibawanya ini sangat aman sekali, sangat nyaman sekali, tidak terasa sedikit pun hentakan atau tikungan-tikungan yang terobosnya. Kesan macet dan ya ramai karena kita melintasi pasar ya di sini ya, sangat ramai sekali, dan juga mengingat jam pulang kantor menjadikan jalan-jalan di sekitaran kota Lubuk Linggau ini sangat macet sekali. Ini dia Pool Putra Rafflesia di kota Lubuk Linggau. Di sini ada beberapa penumpang yang mulai naik untuk tujuan Sumatera Barat. Dan tepat di pukul 6, mobil berangkat meninggalkan kota Lubuk Linggau menuju kota Jambi. Kota yang akan disinggahi pertama itunya kota Surolangon ya. Nah, ini dia perbatasan antara Palembang dengan Jambi. Perbatasannya sangat simpel sekali, namun ya disinilah mulai di lintas tengah ini Putra Rafflesia mulai bermanuver. Nah, mungkin sudah cukup sekian dulu konten kita kali ini. Kita lanjut ke part ketiga, yaitu konten di malam hari dari kota Surolangon menuju ke Padang, Sumatera Barat. Memang banyak drama-drama yang akan terjadi di perjalanan kita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.